Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para wargi ikhwati iman. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lepas dari ibadah atau di bulan Ramadan, tentu saja ada satu aktivitas yang harus kita pertahankan. Karena Allah menginginkan selepas dari Ramadan itu nilai-nilai ketakwaan itu tetap kita jaga. Jadi jangan sampai kita taat kepada Allah itu ketika bulan Ramadan saja. Jadi yang disebut Ramadaniyin. Jadi taat nanti di bulan Ramadan. Tetapi kita harus setelah bulan Ramadan itu tetap nilai-nilai ketaatan itu harus kita jaga. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang robaniyin. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun tetap kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas kajian dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rumah kita. Bagaimana cara memakmurkan rumah kita. Jadi ulah masjid doa ya Pak dimakmurkan. Sehingga kita lupa untuk memakmurkan rumah kita. Sok aya geuningan banyak istilah rumah hantu atau nabi rumah setan. Jangan-jangan bumi anu ku urang di cicingan teh rumah hantu atau nabi rumah setan. Sebab ketidaktahuan kita ketika kita memakmurkan rumah kita. Orang memakmurkan atau orang ingin hidup nyaman ketika punya rumah itu kan berbagai macam fasilitas. Dari mulai bagaimana cara membangun. Bahkan aya sok konsultasi sareng naon Pak anu ahli tata rumah teh pengsi naon Pak Feng Shui kumaha carana supaya rumah itu nyaman tentram ayo konsultasi jeung nu karar itu. Kemudian ada juga yang ketika membangun rumah teh Pak si naon mencit hayam kemudian darahnya itu dioles-oles dikepret-kepretin ka juru supaya naon supaya kuat. Itu kan suatu hal yang tidak masuk akal. Anu tadina gaduh bumi teh hoyong tentram, hoyong nyaman, akhirnya tidak. Kemudian ketika kita membangun rumah itu kan bagaimana ventilasi itu diperhatikan oleh kita. Supaya apa? Supaya nyaman. Jadi kesalahan kita itu adalah ketika kita membangun rumah itu terlalu terfokus kepada hal-hal duniawi materi, Pak. Ongkos senang hirup teh hayang nyaman, punya rumah itu ingin tentram. Tapi hal-hal yang bersifat ukhrawi tadi tinggalkan. Padahal ketenangan di rumah itu tergantung kepada hati penghuninya.
Bisa jadi orang yang rumahnya besar, Pak, bisa jadi tentram. Bisa juga tidak tentram, tidak nyaman. Bisa juga orang yang tinggalnya di RS 8. Non RS 8. RS 9. Rumah sangat sempit sekali. Sisi solokan deh. Sore-sore sesirian sorangan. Bisa jadi dia mendapatkan ketentraman, bisa juga tidak. Jadi tergantung kepada ketentraman penghuninya. Karena itu di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini, Pak, yang akan menyebabkan tentram dan nyaman ketika kita berada di rumah. Minimal rumah kita tidak disebut rumah setan, sarana setan gitu banyak. Sebab kalau kita membuat rumah sementara apa yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak diterapkan di rumah kita, bisa jadi yang tadinya membangun rumah itu ingin mendapatkan kenyamanan, ketentraman, tidak tercapai. Bahkan boleh jadi rumah yang kita bangun itu adalah dihuni oleh para setan. Jadi rumah setan, rumah hantu. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan di rumah supaya tempat tinggal kita itu nyaman, tentram, damai, gitu kan. Juga agar rumah kita ini tidak menjadi tempat favorit sehingga disinggahi oleh setan. Maka Al-Quran dan Sunnah memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, an Abi Amamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salah satun kulluhum dhaminun Allahi azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW, 3 orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan poin yang ketiganya, Pak. Jadi ini 2 mah ulah bahas yang ada kaitan dengan bagaimana cara kita masuk ke rumah. Kata Rasulullah, wa rajulun dakhala baitahu bisalami. Orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Nah ini Pak, akan dijaga oleh Allah. Jadi orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Kumaha cenah lamun di bumina teu aya sasaha. Apakah harus mengucapkan salam? Harus, Pak. Sebab di dalam Quran Surat Nur ayat 61 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan. Kata Allah, apabila kalian memasuki rumah kalian, hendaklah kalian memberikan salam kepada dirimu dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan. Bahkan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan supaya kita ketika kita akan masuk rumah itu mengucapkan salam. Baik di rumah itu ada orang ataupun tidak.
Lalu bagaimana cara mengucapkannya? Nah, di sini ada satu asar dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kalau kita masuk ke rumah, kemudian di rumah itu tanpa atau tidak ada orang, maka salamnya seperti salam yang ada di at-tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadallahis shalihin. Apabila di rumah tidak ada siapa-siapa. Sebab di rumah itu kan ada jin ya banyak. Jadi ibadatus sholihin itu ya ada jin yang soleh, ada malaikat. Sehingga ketika kita mengucapkan salam, ada yang menjawab, yaitu para abid atau para hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ulah khawatir. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin anu kahiji, Pak, ucapkan salam ketika kita akan memasuki rumah. Adapun yang kalau tidak ada siapa-siapa, yang pasti ada yang menjawab, yaitu para hamba Allah yang soleh. Jadi ulah kaimah batur wungkul, Pak, ketika kita mengucapkan salam. Hari kaimah batur orang ketok-ketok assalamualaikum, walaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Hari ka rumah sorangan itu, hari ka batur orang lain mendapatkan penjagaan dari Allah, orang terang, ilmuna Paknya. Maka ketika kita akan memasuki rumah, maka ucapkanlah salam. Tahap kedua, Pak, setelah mengucapkan salam, maka kemudian kita mengucapkan basmalah saat masuk rumah. Jadi assalamualaikum, kemudian baca bismillah, Pak. Nah, apa pengaruhnya, Pak, ketika kita mengucapkan basmalah? Banyak. Salah satu di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakarallahu inda dukhulihi." Apabila salah, maka qala syaitan, maka setan akan mengatakan la mabita. Jadi setan itu akan berkata kepada teman-temannya, wah, senang, tidak ada penginapan di dia mas. Itu kata setan kepada yang lainnya. La mabita lakum, tidak ada penginapan bagi kita sekalian. Ketika kita masuk ke rumah mengucapkan bismillah. Jadi tidak akan dikuntit oleh setan. Tetapi sebaliknya kalau kita masuk ke rumah selonong boy gitu kayaknya, assalamualaikum wala bismillah lah jawab bus, maka setan mengatakan adroktumul mabita. Nah, cenah ayeuna mah aya penginapan ke urang sararea. Jadi selamanya kita dikuntit oleh setan. Ketika masuk ke rumah dan mengucapkan bismillah, maka setan pun akan masuk bersama kita. Jadi tadi mengucapkan salam, maka tidak ada penjagaan dari Allah. Akhirnya kita mengucapkan bismillah dikuntit ku setan, Pak. Asup setan teh ka imah urang, Pak. Jadi ini disebut rumah hantu teh orang mah rumah yang banyak jurigan, keueun. Ngan geueum Pak, keueum nya. Geueumeuan. Padahal eta cik Pak, kita orang suka seperti itu, Pak, ketika kita masuk ke rumah ucapkan salam bismillah. Nah, ini Pak yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya rumah kita mendapatkan ketentraman, kenyamanan, terjadi sarang setan. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan basmalah saat kita menutup pintu, kemudian menutup perkakas rumah. Gampang, Pak. Tinggal ucapkan bismillah ketika kita menutup pintu. Ketika ada perkakas yang nutup tutupan, ucapkan bismillah.
Sebab di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail," apabila telah datang atau telah datang hari malam yang gelap, fakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian. Sok ulah kaliaran, Pak. Anak-anak kita itu jangan dibiarkan maghrib-maghrib berkeliaran di luar. Tahan di rumah. Kenapa? Fa inna sayatina tantasiru hina idin. Karena sesungguhnya setan pada saat itu berkeliaran, Pak. Jadi cokolot baheula mau, yeuh jang cenah ulah ulah keluar sareupna, wanci sareupna saat maghribnya. Sebab naon bisi ditewak ku setan. Nah, iya Pak, nu dimaksud ku Nabi. Jadi kalau datang malam gelap, tahan anak-anak kalian. Kemudian fa idza dhahaba sa'atan minal lail, apabila sudah lewat, Pak, maka fahuluhum, biarkan mereka. Kemudian fa'aglikul abwaba, maka tutuplah pintu-pintu kalian. Rasulullah menjelaskan atau memerintahkan supaya menutup pintu. Wa dzkurismallah, dengan mengucapkan bismillah. Itu pandai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun panto, Pak, terus dikunci, orang kan sieun ku bangsatnya banyak. Kuncian panto teh, Pak. Lamun orang teu mengucapkan bismillah, setan lebet moal, Pak. Padahal rumah teh terus dikunci, Pak, setan lebet moal. Quran, ayo Pak tarik-tarik maca Al-Qur'an. Padahal kata Nabi, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan mah jempling, Pak. Maksudnya di bumi ulah jarempling atuh, Pak. Baca Al-Qur'an. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sekali lagi itu baru surat Al-Baqarah, Pak. Jadi sanes bacaan surat Al-Baqarah. Ini hanya beberapa hadis yang menjelaskan bahwa keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah. Bahkan Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kepada kita supaya kita banyak melakukan sholat sunat di rumah. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha qubura. Lakukanlah sebagian sholat kalian di rumah. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sok sholat sunat, Pak, di bumi. Sholat wajib ke masjid. Itu cara memakmurkan rumah kita. Dalam hadis lain, hadis riwayat Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, khairu sholatil mar'i fi buyutihi ila maktubah. Jadi sebaik-baiknya sholat kalian adalah yang dilakukan di rumah. Ila maktubah, kecuali yang wajib. Nah itu dalam rangka perintah Nabi ini supaya rumah itu dimakmurkan, supaya terjadi sarangnya setan. Nah ini ada sebuah asar, Pak. Bagaimana efek ketika kita membaca Al-Quran terhadap rumah kita. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, yang disahihkan oleh Imam Al-Asqalani, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuru sayatin wa yaksuru khairuhu ay yaqra'u fihi al-Qur'an
Jadi sahur Abu Hurairah, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, ini perhatikan Pak efeknya, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, la yattasi'u ala ahlihi, maka rumah itu akan terasa luas bagi para penghuninya. Rumah TRS 8 Pak, tapi nyaman gitu. Luas, terasa luas, betah di imah teh. Walaupun rumahnya RS 9. Rumah sangat sederhana sekali. Kemudian watahdurul malaikah. Efek yang kedua adalah watahdurul malaikah. Malaikat akan hadir di rumah kita. Bayangkan Pak, apalagi kalau malaikat rahmat datang ke rumah kita. Bakal banyak rahmat kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada kita. Malaikat hadir Pak. Padahal jang-jang lagi banyak. Tapi bisa hadir di rumah kita. Ini menunjukkan bahwa rumah kita luas Pak. Kemudian watah jurus syaitan. Watah jurus syayatin. Setan-setan akan menyingkir Pak. Jadi lamun rumah dibacakan Al-Quran, setan itu nyala lingkir. Pergi. Kemudian wayak suruh khairuhu. Dan akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh. Kebaikan dari suaminya, kebaikan dari ibunya, kebaikan dari anak-anaknya, kebaikan dari pembantunya, kebaikan dari hartanya. Itu akan banyak kebaikan dari rumah tersebut. Walaupun rumahnya misalnya sangat sederhana, tapi akan banyak kebaikan ketika dibacakan dalam rumah itu Al-Quran. Kita namanya dibacakan Pak, kamu dipelajari di rumah tersebut. Tetapi sebaliknya, kata Abu Hurairah, wa innal baita la yadiku ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahduruhu sayatin wa yuqilu khairuhu alla yaqra'u fihi al-Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka la yadiku ala ahlihi. Rumah tersebut terasa sangat sempit, tidak nyaman. Walaupun rumahnya sigrong, walaupun rumahnya mewah. Makanya banyak orang yang tidak nyaman, tidak betah di rumahnya, walaupun rumahnya besar Pak. Sebenarnya gitu Pak. Banyak. Nah, itu Pak istilahnya itu broken home. Tidak betah di bumi Pak. Walaupun rumahnya besar. Kan ayah aneh Pak di orangnya, rumah sekilang besar. Tapi betah nanti di hotel, karena itu. Dari jeng di hotel oke, duka nyaman, duka ente. Ini apa? Efek daripada tidak dibacakannya Al-Quran di rumah tersebut. Jadi la yadhiku ala ahlihi. Rumah tersebut akan terasa sempit bagi para penghuninya. Kemudian watahjurul malaikah, malaikat akan menyingkir meninggalkan rumah tersebut. Cobi Pak. Malaikat menyingkir dari rumah kita. Kemudian watahduru sayatin. Setan bahkan hadir Pak didinya. Saya Pak itu disebut rumah hantu teh. Rumah yang dihuni oleh para setan. Wa yuqilu khairuhu. Dan sedikit sekali kebaikan. Jadi setan-setan hadir Pak. Makanya kalau rumah kita banyak setannya Pak, ulah manggil dukun Pak. Di urang ayo imah teh loba setanan, manggil tukang bohong ini banyak pemburu hantu. Ayo didudutan hantu teh asupkeun kana botol. Hanya gitu Pak, gitu. Tapi ingat di sini Pak,
Setan akan menyingkir itu ketika dibacakan Al-Quran. Sebab di kitab ada orang yang punya keyakinan kan, hayo si Al-Quran itu ditempelan, tempelkan di pantok, tempelkan di kamar. Hari ini di setel dangdutan berapa sok? Coba. Padahal eta teh model musik-musik teh kan kesenangan setan atuh teh. Hari dia ditempelkan, tadi dibaca tempelkan, setel dangdutan, ini kabukina setan atuh. Nah ini Pak, kesalahan-kesalahan, keyakinan-keyakinan yang salah. Jadi rumah itu bukan hanya yang tadinya ingin nyaman, jadi tidak tentram, tidak damai di rumah teh. Wa yukilul khairuhu, dan sedikit sekali kebaikan. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran teh Pak, suasana teh hayang amak Pak gitu Pak. Hayang masalah molotot itu rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran itu seperti itu. Tekop kasinggeng ngamak, nah itu. Jadi tidak ada kedamaian di rumah tersebut. Wa yuqilu khairuhu, sedikit sekali kebaikan. Walaupun misalnya rumahnya besar, duitnya banyak Pak, gajinya besar, dah hartana gitu manfaat Pak, tidak menimbulkan kebaikan. Aya jami anu beunghar Pak tapi teka haji-haji. Sebab naon teu aya kebaikan dina harta. Ada orang yang hartanya banyak tapi karena infak, karena sedekah kan. Itu Pak efek dari bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Makanya dari sekarang Pak, cobalah gemarkan membaca Al-Quran itu bukan hanya di masjid saja. Di masjid boleh Pak, tetapi coba kita makmurkan rumah kita. Supaya rumah kita tidak menjadi sarangnya setan, terjadi rumah hantu. Tak apa disebut rumah hantu begitu. Bahkan di dalam keterangan lain itu tidak boleh ada tempat-tempat yang sekiranya teka pakai apa ulah. Dalam hadis disebutkan kalau kamu membangun rumah itu kan ada ruang untuk kamu, ada ruang untuk tamu, ada ruang untuk dapur. Nah, hiji deui Pak. Ayo opat. Jadi jangan biarkan ada kamar yang kosong, tak eta Pak, anu sok dihuni ku setan teh Pak. Ieu mah kan urang mah Ari Putra 2, berapa ari ngabangun kamar 10 coba. Aya nu gitu Pak. Di orang mah gitu, Putra 5 sanai kamar hiji atau jadi pinang maka itu nanti di enteng. Nah inilah diantaranya wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Bagaimana supaya membangun atau memakmurkan rumah kita sehingga rumah kita tidak dijadikan sebagai sarangnya setan. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Ketika kita masuk ke rumah, ucapkan salam. Kemudian yang kedua, baca bismillah. Ketika kita menutup rumah, baca bismillah. Ketika kita menutup perkakas-perkakas rumah, baca bismillah. Insya Allah Pak, setan mau mengikuti kita. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memakmurkan rumah kita. Jadi bukan hanya masjid yang harus kita makmurkan, tetapi rumah kita juga harus kita makmurkan. Sebab apa? Sebab disinilah akan tumbuh Pak orang-orang yang bertakwa. Jadi dari rumah yang dimakmurkan dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua supaya kita bisa mengamalkannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.